Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilah ila akhir ayat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita waktu khusus yang baru menyampaikan materinya setelah Mujahid Islami SPDI. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Zaki Mubarak, Kiai Syahruddin, Kiai Mahmud Fauzi. Yang sama-sama kita hormati pula Ustaz Mahmudin, Ustaz Ibrahim, juga Pak RW kita yang selalu mendampingi kita, Bapak RW 11, Pak Haji Ahmad Ismawi, Ketua DKR, Mushola Al-Ihsan, serta pengurusnya, segenap hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya sehingga pagi ini kita bisa bermuajahah sekaligus berolahraga ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita pahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat serta pengikutnya. Menarik sekali yang disampaikan oleh guru kita barusan. Kita lagi asik-asik mendengarkan, melanjutkannya malah diberhentikan. Satu ya. belum selesai sebenarnya. Ya lagi asik banget. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan jalan menghadirkan wasilah. Ayat ini menjelaskan begitu pentingnya kita pakai wasilah. Wasilah itu artinya perantara untuk menggapai tujuan, untuk menghadirkan doa-doa, perlu yang namanya wasilah. Tidak jauh beda dengan ketika kita mau minta sama orang tua. Tentunya kita harus melalui proses. Sebelum kita ketemu sama presiden, biasanya ada ketentuan. Kalau kita mau menyodorkan proposal untuk pembangunan itu tentunya perlu yang namanya wasilah, perantara. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk bahasa Jawanya, tidak serta-merta langsung begitu saja. Begitu pula kalau kita punya hajat kehadiran Allah, tentunya kita harus melalui proses. Di antara proses itu ada yang namanya bisa kita hadirkan melalui sholat. Sesuai dengan firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hadirkan keinginanmu, minta tolongmu dengan jalan sabar dan menunaikan sholat. Jadi sebelum kita doa, dan mestinya itu diawali dulu dengan sholat. Saatnya sholat, pas iya karena berdua iya karena selain,
Iya kada panjenengan Gusti na'budu nyembah sapa ingsun wa iya kelan datang panjenengan Gusti nasta'inu kula nyuwun pitulung. Paham ya Pak? Paham. Paham ya? Jawa. Iya karena itu hanya kepada Engkau ya Allah. Saya menyembah wa iya karena aku dan hanya kepada Engkau ya Allah saya minta pertolongan. Kita hadirkan hati kita. Makanya kita sholat ya sholat itu saja, sama sekali nggak ingin kita hadirkan hati kita kehadiran Allah, sehingga doa-doa kita hanya berlalu saja. Yang kedua, wasilah itu bisa melalui puasa, ya, melalui puasa. Apalagi kalau puasa Senin dan Kamis, ya, puasa Ramadan masih lama. Melalui puasa apa saja itu bisa menghadirkan kita, bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Ya, kalau puasa Senin Kamis bagusnya itu kita lalui 7 Senin 7 Kamis. Kalau belum 7 Senin 7 Kamis biasanya hajat kita itu susah atau belum lengkap. Untuk menggapai 7 Senin 7 Kamis biasanya ada ujiannya. Baru 4 Senin ada yang traktir. Traktirnya nggak ketulungan, langsung sate, langsung gulai. Kalau traktirannya hanya nasi uduk, mungkin kita masih kuat. Tapi kalau sate, gulai, biasanya itu kita kenal tuh. Baru 5 Senin ada yang traktir lagi, ulang tahun, ada lagi yang hajatan, ada lagi yang ini, ada yang itu. Biasanya itu kita tergoda. Pokoknya mau 7 Senin, 7 Kamis biasanya ada saja rintangan. Kalau kita bisa melewatinya, insya Allah doa-doa kita mudah dikabul oleh Allah. Amin. Saatnya buka, ya. Bismillah, doa. Allahumma lakasutu. Kita hadirkan tuh niat kita, doa-doa kita. Sekarang ini banyak yang habis Bismillah langsung saja makan sepuasnya. Padahal di saat itu doa sangat mustajab. Kesempatan kita untuk perbanyak doa baru buka, ya. Setelah dipakai minum sebentar atau pakai kurma atau hal-hal yang manis, baru kita hadirkan doa. Itu memudahkan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasilah itu juga bisa melalui yang namanya doa Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Asmaul Husna itu jumlahnya 99 nama-nama Allah yang baik. Maka mintalah dengan Asmaul Husna itu. Ya Allah yang Fatah, iftah lana abwaabal khair. Ya Allah ya Aziz, azizna bil ilmi wal istiqomah dan seterusnya. Jadi silahkan sekali lagi sebelum kita panjatkan doa, kita baca Asmaul Husna. Kita puji Allah dengan harapan Allah mudah mengabulkan apa yang kita hajatkan. Kemudian yang keempat, sebelum doa kita awali dulu dengan baca sholawat.
Sholawat yang dikenalkan kepada kita sebenarnya banyak ragamnya, banyak sekali ragamnya, sesuai dengan keinginan. Ada yang namanya sholawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang namanya sholawat ujian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan ujian. Ada juga yang namanya sholawat ibadah, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, dan seterusnya. Walaupun ada kalangan yang mengatakan bahwa ini minta kepada Rasulullah, ini pengkhususan kepada Rasulullah, padahal tidak demikian. Tetap ya Rabbi bil Mustafa, tetap yang pertama itu kepada Allah, hanya melalui, hanya perantara, hanya melalui orang terdekatnya atau kekasihnya Allah. Jadi jangan dianggap bahwa sholawat itu merupakan permohonan kita selalu umatnya semata-mata kepada Rasulullah. Ya. Begitu pentingnya sholawat sampai sholat itu tidak sah kalau tanpa sholawat. Habis wudu pun kita baca sholawat, habis azan pun ada sholawat. Termasuk mau doa setelah hamdul syakirin ataupun alhamdulillahirabbil alamin, nah sertakan sholawat. Karena doa kita ini terhijab, terhalang kepada Allah kalau belum dibuka melalui sholawat. Oleh karenanya perbanyak sholawat. Apalagi kalau hajatnya besar, lagi bangun pondok, lagi bangun sekolahan, lagi bangun masjid, perbanyak. Kalau dulu guru-guru kita mengajarkan supaya jangan kurang dari 4.444. Berat banget, banyak banget, bisa dilakukan secara berjamaah. Ya, kalau berjamaah kalau berjamaah ini enggak lama. Kalau 10 orang misalnya, langsung saja masing-masing dibagi 10. Kalau jamaahnya ada 100, 3 bagi 100, sehingga sejuta. Itu memudahkan hati kita supaya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga wasilah itu bisa melalui amal soleh, amal yang soleh, amal-amal yang baik. Pernah suatu ketika di zaman orang-orang dulu itu ada 3 orang yang terperangkap di gua, ya, terperangkap di gua, dia nggak bisa keluar, sehingga pohon kehadirat Allah, salah satunya melalui amal soleh. Ada yang karena baktinya kepada orang tua, ya. Ada juga yang pohonnya itu melalui wasilah karena bisa jaga nafsu, ya, nggak tergoda dengan perempuan, padahal perempuan itu sudah menawarkan diri, padahal perempuan itu cantik cerita, ya, padahal perempuan itu sendirian, tapi dia tetap takut kepada Allah. Jadi dengan amal soleh itu bisa menghadirkan ketakwaan kita ke hadirat Allah, sehingga memudahkan terkabulnya doa kita. Jadi termasuk pula dengan sedekah. Itu semua jadi tergantung kita. Silahkan hadirkan niat, hadirkan daripada harapan kita bisa melalui sholat, bisa melalui sholat hajat, ya, bisa melalui sholat tahajud ataupun sholat yang lainnya, lalu bisa juga melalui puasa, bisa juga melalui sholawat, bisa juga melalui
amal-amal soleh, bisa juga awalnya dengan asmaul husna dan seterusnya. Ini yang seringkali kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dianggap itu semua salah begitu ya, melainkan ada landasannya. Melalui mulai momen seperti ini, mudah-mudahan menguatkan amalan-amalan kita sehari-hari sehingga kita semakin yakin terhadap Allah bahwa dengan itu wasilah memudahkan terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.